Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kontemplasi ini, sebuah perjalanan melampaui batas logika manusia menuju dimensi yang selama ini hanya menjadi bisikan di telinga para pencari kebenaran. Sebelum kita menyelami lebih dalam mengenai misteri keberadaan sosok yang tersembunyi, saya mengajak Anda semua untuk mendukung kanal ini dengan cara menekan tombol subscribe dan memberikan like. Partisipasi Anda membantu pesan ini sampai kepada jiwa-jiwa yang sedang mencari arah di tengah kegelapan. Disclaimer, narasi ini merupakan sebuah penelusuran filosofis, metafisika, dan spiritual yang bersifat spekulatif. Apa yang akan kita bahas, bukanlah sebuah dogma atau fakta sejarah yang kaku, melainkan sebuah undangan untuk merenungkan eksistensi melalui kacamata batin. Harap bijak dalam menerima informasi dan gunakan nurani Anda sebagai filter utama. Dimensi ke-9 bukanlah sebuah koordinat dalam peta fisik yang bisa dicapai dengan teknologi tercanggih sekalipun. Ia adalah sebuah kondisi eksistensi, sebuah frekuensi murni yang berada jauh di atas lapisan-lapisan emosi dan pikiran rendah manusia. Disinilah, di ruang yang tidak mengenal waktu, sosok yang kita kenal sebagai sang satria yang tersembunyi, seorang pemimpin sejati yang kehadirannya telah dinubuatkan oleh para leluhur, sedang berada dalam masa pengasingan sucinya. Seringkali kita membayangkan tempat menunggu ini sebagai sebuah gua yang gelap atau puncak gunung yang berkabut. Namun, dalam pemahaman yang lebih dalam, dimensi ke-9 adalah kekosongan yang berisi. Ia adalah titik di mana cahaya dan kegelapan berdamai. Di tempat ini, tidak ada lagi dualitas. Tidak ada lagi benar atau salah yang bersifat menghakimi, yang ada hanyalah kebenaran mutlak. Sang satria tidak sedang bersembunyi karena takut, melainkan ia sedang mengalami proses alkimia jiwa yang luar biasa berat. Ia menunggu di titik nol, sebuah wilayah yang tidak terjamah oleh nafsu kekuasaan duniawi. Keberadaan dimensi ini melingkupi seluruh alam semesta, namun hanya bisa diakses oleh mereka yang telah mampu melenyapkan ego pribadinya. Bayangkan sebuah tempat di mana setiap hembusan napas adalah doa, dan setiap detak jantung adalah harmoni dengan semesta. Di sanalah ia berada, mengamati gerak-gerik dunia dari balik tirai gaib yang tidak bisa ditembus oleh kebencian atau keserakahan. Ia sedang dididik oleh sang sumber kehidupan tanpa perantara suara manusia. Di dimensi ke-9, ia tidak belajar tentang strategi perang fisik, melainkan tentang bagaimana menaklukkan badai di dalam dada manusia. Mengapa ia harus menunggu di dimensi setinggi itu? Karena tantangan yang akan ia hadapi di dunia nyata, bukan sekadar kekacauan politik atau ekonomi, melainkan krisis spiritual yang mendalam. Dunia saat ini sedang berada di ambang kehancuran moral, di mana kebohongan dianggap sebagai seni, dan kejujuran dianggap sebagai kelemahan. Untuk memperbaiki tatanan yang telah rusak sedemikian rupa, diperlukan sosok yang frekuensinya telah menyatu dengan hukum-hukum alam yang abadi. Ia harus menjadi personifikasi dari keadilan itu sendiri. Menunggu di dimensi ke-9 adalah bentuk pengabdian tertinggi. Di sana, waktu berjalan berbeda. 1 detik di dimensi tersebut bisa jadi merupakan bertahun-tahun dalam kehidupan kita. Sang satria sedang mengumpulkan energi dari segala penjuru langit dan bumi, menyatukan serpihan-serpihan kebijaksanaan kuno yang telah terlupakan, dan merangkainya kembali menjadi sebuah visi untuk masa depan. Ia adalah prajut takdir yang sedang menanti isyarat dari semesta untuk melangkah turun kembali ke bumi saat bumi sudah benar-benar menjerit memanggil namanya. Ini, kita harus menyadari bahwa sosok ini bukan sekadar individu, melainkan sebuah simbol kebangkitan kesadaran. Ia adalah cermin dari potensi terbaik yang ada di dalam setiap manusia. Kehadirannya di dimensi ke-9 menandakan bahwa perubahan besar tidak pernah dimulai dari luar, melainkan dari kedalaman batin yang paling sunyi. Sebelum ia memimpin bangsa-bangsa, ia telah lebih dulu memimpin seluruh sel di tubuhnya untuk tunduk pada kehendak sang pencipta kehidupan. Proses ini sering disebut sebagai alkimia rohani, sebuah penyucian jiwa yang melampaui segala bentuk laku tirakat yang pernah dikenal manusia di alam fisik. Di sini, sang satria tidak sekadar menunggu waktu, melainkan sedang ditempa dalam tungku api kesadaran kosmik. Di dimensi yang maha halus ini, identitas keduniawian sang satria dikupas selapis demi selapis. Segala atribut yang melekat pada manusia, seperti nama, gelar, garis keturunan, hingga memori tentang kejayaan masa lalu, dilepaskan. Mengapa demikian? Karena untuk memimpin sebuah tatanan baru, seseorang tidak boleh lagi terikat pada sekat-sekat lama. Di dimensi ke-9, ia belajar untuk menjadi bukan siapa-siapa, agar ia bisa menjadi milik siapa saja. Ia melepaskan ego pribadinya, hingga yang tersisa hanyalah sebuah wadah kosong, yang siap diisi oleh kebijaksanaan murni dari sang sumber kehidupan. Proses penempaan ini melibatkan penyatuan antara unsur-unsur batin yang paling murni. Di dunia fisik, kita mengenal logam yang ditempa untuk menjadi pedang yang tajam. Di dimensi ke-9, jiwa sang satria ditempa untuk menjadi pedang keadilan yang tidak melukai secara fisik, namun mampu membedah kebohongan dari kebenaran sejati.
Ia harus mampu melihat melampaui apa yang tampak oleh mata. Ia belajar memahami bahasa kesunyian, di mana setiap getaran alam semesta memberikan informasi tentang penderitaan dan harapan makhluk-makhluk di bumi. Selama masa tunggu ini, sang satria mengalami apa yang disebut sebagai penyelarasan agung. Detak jantungnya diselaraskan dengan detak jantung bumi. Pikirannya dijernihkan hingga sebening kristal, sehingga tidak ada lagi kabut prasangka yang menghalangi pandangannya. Di tempat ini, tidak ada suara bising, namun ada sebuah harmoni yang terus mengalir. Harmoni inilah yang ia serap ke dalam setiap sel spiritualnya. Ia sedang mempersiapkan diri untuk menjadi titik keseimbangan di tengah dunia, yang nantinya akan dilanda kekacauan hebat. Seringkali manusia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya ia lakukan selama ribuan tahun atau berabad-abad dalam hitungan waktu dimensi tinggi? Jawabannya adalah, ia sedang menyusun kembali peta masa depan. Di dimensi ke-9, masa lalu, masa kini, dan masa depan terlihat sebagai satu bentangan karpet yang utuh. Sang satria mempelajari setiap kesalahan yang pernah dilakukan oleh para pemimpin terdahulu, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memastikan bahwa pola-pola kegelapan tersebut tidak akan terulang kembali di bawah kepemimpinannya nanti. Kesunyian di dimensi ke-9 adalah guru terbaiknya. Dalam kesunyian itu, ia mendengar jeritan mereka yang tertindas, tangisan bumi yang dikuras habis, dan doa tulus dari jiwa-jiwa yang merindukan keadilan. Energi dari doa tempat tembakar bagi kekuatannya. Ia tidak mencari kekuasaan untuk mendominasi, melainkan ia mengumpulkan kekuatan untuk melayani. Setiap tetes kesabaran yang ia tanam di dimensi ini, akan menjadi samudra kedamaian saat ia menapakkan kakinya kembali di dunia nyata. Alkimia rohani ini juga bertujuan untuk menyatukan dualitas di dalam dirinya. Ia harus memiliki ketegasan layaknya petir, namun di saat yang sama memiliki kelembutan layaknya embun pagi. Ia harus menjadi sosok yang tidak bisa disuap oleh materi, namun sangat kaya akan empati. Tanpa proses penempaan di dimensi ke-9, mustahil bagi seorang manusia biasa untuk memikul beban tanggung jawab yang begitu besar. Ia dipersiapkan untuk menjadi mercusuar di tengah badai, sebuah jangkar di tengah arus yang menderu. Perjanjian gaib dan penjaga gerbang dimensi. Memasuki lapisan yang lebih dalam di dimensi ke-9, kita tidak hanya berbicara tentang ruang dan waktu, melainkan tentang sebuah tatanan hukum semesta yang sangat ketat. Disinilah, sang satria yang tersembunyi mengikat sebuah perjanjian gaib. Perjanjian ini bukanlah kontrak politik seperti yang kita kenal di dunia manusia, melainkan sebuah sumpah abadi antara jiwa yang murni dengan sang sumber kehidupan. Sumpah ini menjadi fondasi utama mengapa ia tidak bisa muncul sembarangan sebelum waktunya benar-benar matang. Dimensi ke-9 dijaga oleh kekuatan kosmik yang sering diibaratkan sebagai penjaga gerbang. Mereka bukanlah makhluk dengan rupa fisik, melainkan personifikasi dari hukum-hukum alam yang tidak bisa ditawar. Ada penjaga keadilan, penjaga keseimbangan, dan penjaga waktu. Tugas mereka adalah memastikan bahwa tidak ada frekuensi rendah, seperti keserakahan, kebencian, atau keinginan untuk dipuja yang bisa menembus masuk ke wilayah suci ini. Sang satria harus melewati ujian dari para penjaga ini setiap saat selama masa menunggunya. Jika masih ada setitik saja keinginan untuk berkuasa demi kepentingan pribadi, maka gerbang menuju dunia fisik akan tetap tertutup rapat baginya. Perjanjian gaib yang dipegang oleh sang satria berisi tentang penyerahan diri secara total. Di dalam perjanjian tersebut, ia melepaskan haknya sebagai individu dan menerima takdirnya sebagai instrumen semesta. Ia sepakat untuk hanya menjadi saluran bagi kebenaran. Artinya, ketika ia nanti turun ke bumi, kata-katanya bukanlah kata-katanya sendiri, melainkan getaran kebenaran yang dibutuhkan oleh dunia. Tindakannya bukan didorong oleh ambisi, melainkan oleh keharusan kosmik untuk memulihkan keadaan. Ini adalah beban yang sangat berat, sebuah pengabdian yang membuat sosok ini harus benar-benar mati sebelum kematian fisiknya tiba, agar yang hidup di dalam dirinya hanyalah cahaya kebijaksanaan. Gerbang dimensi ke-9 juga berfungsi sebagai filter frekuensi. Penjaga gerbang ini memantau kondisi batin kolektif manusia di bumi. Ada sebuah hukum tarik-menarik yang berlaku. Sang satria tidak akan bisa melintasi gerbang untuk kembali ke dimensi fisik jika frekuensi penduduk bumi belum mencapai titik jenuh tertentu. Artinya, kemunculannya sangat bergantung pada seberapa besar kerinduan dan kesiapan jiwa-jiwa manusia untuk berubah. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa ia hanya akan dilepaskan saat kegelapan di bumi sudah mencapai puncaknya, namun di saat yang sama, benih-benih kesadaran baru mulai tumbuh di hati banyak orang. Selama berada di balik gerbang ini, sang satria juga dibekali dengan kunci-kunci alam. Kunci-kunci ini adalah pemahaman mendalam tentang bagaimana mengelola energi bumi, bagaimana menyembuhkan alam yang rusak, dan bagaimana menata kembali struktur sosial yang telah hancur. Para penjaga gerbang memberikan pengetahuan ini hanya kepada mereka yang sudah lulus ujian ketulusan.
Di sini, ia mempelajari bahwa pemimpin sejati adalah ia yang paling banyak memberi, bukan yang paling banyak mengambil. Ia belajar bahwa kekuasaan sejati adalah kemampuan untuk membangkitkan kekuatan di dalam diri orang lain, bukan untuk membuat orang lain tunduk kepadanya. Sumpah yang ia ambil di dimensi ke-9 juga mencakup perlindungan terhadap seluruh makhluk hidup, tanpa terkecuali. Ia tidak datang untuk satu kelompok atau satu golongan saja. Perjanjiannya melintasi batas-batas identitas buatan manusia. Di mata para penjaga gerbang, sang satria adalah wakil dari kemanusiaan yang utuh. Oleh karena itu, masa tunggunya di dimensi ini adalah masa di mana ia terus-menerus memurnikan cintanya agar tidak lagi memiliki sekat. Ia harus mencintai kawan dan lawan dengan kasih yang sama, karena hanya dengan cinta yang tak bersyarat itulah ia dapat mematahkan rantai dendam yang selama ini membelenggu dunia. Penantian ini mungkin tampak sunyi dari luar, namun di dalam dimensi ke-9, terjadi dialog yang intens antara sang satria dengan rahasia-rahasia penciptaan. Ia sedang memegang janji semesta bahwa fajar pasti akan menyingsing setelah malam yang paling gelap. Para penjaga gerbang terus mengamati, memastikan bahwa sang pemegang janji tetap setia pada sumpahnya hingga detak waktu yang telah ditentukan tiba. Di dimensi ke-9, sang satria tidaklah buta terhadap apa yang terjadi di permukaan bumi. Meskipun ia berada dalam ruang yang tidak tersentuh oleh materi, ia memiliki akses terhadap apa yang disebut sebagai mata batin semesta. Ini bukanlah perangkat teknologi, melainkan sebuah kemampuan persepsi di mana ia mampu melihat arus energi dari setiap peristiwa, pikiran, dan perasaan yang terjadi di alam manusia. Dari dimensi yang tenang ini, ia memantau dunia bagaikan seorang pengamat yang berdiri di atas puncak menara, melihat setiap jalinan takdir yang saling bertautan. Melalui mata batin semesta, sang satria melihat dunia bukan sebagai peta politik atau ekonomi, melainkan sebagai hamparan warna dan frekuensi. Ia melihat wilayah-wilayah yang diselimuti oleh kabut hitam akibat keserakahan, namun ia juga melihat titik-titik cahaya yang mulai bermunculan dari jiwa-jiwa yang jujur dan tulus. Baginya, setiap tangisan seorang anak yang kelaparan atau rintihan alam yang dirusak adalah sebuah getaran yang langsung sampai ke jantung batinnya. Ia merasakan penderitaan dunia secara langsung, namun ia harus tetap tenang dalam posisinya di dimensi ke-9 agar tidak terbawa oleh arus emosi yang bisa mengaburkan penilaiannya. Pemantauan ini sangat penting, karena ia sedang menunggu titik balik kesadaran. Sang satria mengamati kapan frekuensi keputusasaan manusia akan berubah menjadi frekuensi keinginan untuk bangkit secara spiritual. Ia tahu bahwa intervensi yang dilakukan terlalu dini tidak akan membuahkan hasil yang permanen, karena manusia harus terlebih dahulu menyadari kegagalan dari sistem-sistem yang mereka ciptakan sendiri. Ia melihat bagaimana ideologi besar runtuh, bagaimana sistem keuangan berguncang, dan bagaimana manusia mulai merasa hampa di tengah kemewahan materi. Semua ini adalah tanda-tanda yang ia baca melalui layar batiniahnya. Di dimensi ke-9, sang satria juga memantau para pemain peran di bumi. Ia mengetahui siapa saja individu-individu yang memiliki ketulusan tersembunyi, yang nantinya akan menjadi barisan pendukungnya dalam melakukan perubahan. Ia melihat orang-orang kecil yang jujur, para pemikir yang tidak mau menjual idealisme, dan mereka yang tetap menebar kasih sayang di tengah kebencian. Melalui hubungan energi, ia seringkali mengirimkan bisikan-bisikan halus berupa inspirasi atau kekuatan batin kepada orang-orang ini, agar mereka tidak menyerah sebelum ia benar-benar hadir secara fisik. Mata batin semesta juga memungkinkan sang satria untuk memprediksi potensi bencana atau krisis besar. Namun, perannya di dimensi tinggi bukan untuk mencegah semua kesulitan tersebut. Ia memahami bahwa terkadang guncangan diperlukan untuk meruntuhkan struktur yang sudah sangat busuk dan tidak bisa lagi diperbaiki. Tugasnya adalah mempersiapkan diri untuk menjadi ruang penyelamat saat keruntuhan itu terjadi. Ia memetakan jalur-jalur keselamatan bagi mereka yang memilih jalan kebenaran. Ia melihat bagaimana benang-benang takdir ditenun oleh perbuatan manusia sendiri. Dan ia bersiap untuk merajut kembali benang yang terputus saat masanya tiba. Yang luar biasa dari pengamatan di dimensi ke-9 adalah kemampuannya untuk melihat niat yang paling dalam dari setiap pemimpin dunia. Baginya, tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan. Segala rencana jahat yang disusun di ruang-ruang gelap tetap terlihat terang benderang di hadapan mata batin semesta. Ia tidak merasa gentar, karena ia tahu bahwa kekuatan kegelapan hanyalah bersifat sementara dan akan sirna saat cahaya kebenaran terpancar dengan sempurna. Ia hanya tersenyum melihat kesia-siaan mereka yang mengejar keabadian dalam kekuasaan duniawi yang semu. Penantian ini adalah sebuah kesabaran yang aktif. Ia tidak diam, ia terus bekerja melalui dimensi energi. Ia sedang menata frekuensi bumi dari jarak jauh, menyuntikkan energi kedamaian ke dalam titik-titik saraf bumi, dan memastikan bahwa saat ia turun nanti, bumi sudah dalam keadaan siap untuk menerima bibit-bibit peradaban baru.
Mata batin semesta adalah kompas yang mengarahkannya pada saat yang tepat, detik yang presisi, ketika langit dan bumi bersatu dalam satu frekuensi yang sama. Setelah melewati proses pemurnian batin dan pemantauan dunia, fase berikutnya di dimensi ke-9 adalah persiapan yang lebih teknis namun tetap bersifat sakral. Bagian ini membahas bagaimana sang satria yang tersembunyi mulai memadatkan energi spiritualnya untuk bersiap menghadapi realitas fisik yang kasar. Proses ini disebut sebagai kondensasi cahaya, di mana frekuensi tinggi dari dimensi ke-9 harus disesuaikan agar bisa berinteraksi dengan dimensi ketiga. Dunia tempat kita berpijak tanpa menghancurkan wadah fisik atau menyebabkan ketidakseimbangan energi di sekitarnya. Persiapan pertama adalah pembangunan wadah fisik yang tangguh. Meskipun sosok ini memiliki kesadaran seluas semesta, ia tetap memerlukan raga untuk bergerak di bumi. Di dalam dimensi ke-9, raga ini dipersiapkan dengan struktur molekul yang berbeda dari manusia pada umumnya. Sel-sel tubuhnya tidak hanya ditenagai oleh makanan biologis, tetapi juga oleh energi kehidupan yang murni. Ia harus memiliki ketahanan fisik yang luar biasa untuk menahan tekanan dari krisis global yang akan ia hadapi. Persiapan ini meliputi penyelarasan pusat-pusat energi dalam tubuh, sehingga setiap gerakannya nanti akan memancarkan daya penyembuh dan kewibawaan yang alami. Secara metafisika, sang satria mulai menyusun tim pendukung dari berbagai lapisan dimensi. Ia tidak akan turun sendirian. Di dimensi ke-9, ia melakukan koordinasi dengan entitas penjaga alam dan energi murni yang akan membantunya menata kembali tatanan dunia. Persiapan ini melibatkan sinkronisasi takdir dengan individu-individu di bumi yang telah terpilih. Orang-orang ini, yang mungkin saat ini masih tersebar dan tidak saling mengenal, mulai merasakan dorongan batin yang kuat untuk melakukan perubahan. Sang satria sedang merajut jaringan energi yang tak terlihat, sebuah jaring kesadaran yang akan aktif secara otomatis saat ia menampakkan diri. Selain itu, ia juga mempersiapkan senjata spiritual yang bukan berupa benda tajam, melainkan berupa frekuensi suara dan pemikiran. Di dimensi ke-9, ia mengasah kemampuan retorika batiniahnya. Setiap kata yang akan keluar dari mulutnya nanti telah diisi dengan daya pikat kebenaran yang tidak bisa ditolak oleh logika sehat. Ia belajar bagaimana meruntuhkan ego manusia hanya dengan satu kalimat, dan bagaimana membangkitkan harapan di hati yang paling putus asa hanya dengan tatapan mata. Ini adalah teknologi metafisika tingkat tinggi yang hanya bisa dikuasai di dimensi tempat ia menunggu. Detik-detik menuju penurunan juga melibatkan apa yang disebut sebagai pembersihan jalur. Sang satria dan para penjaga dimensi mulai menetralisir gangguan-gangguan dari entitas negatif yang mencoba menghalangi transisinya. Ada pertempuran frekuensi yang terjadi di lapisan-lapisan langit sebelum ia benar-benar turun. Ia harus memastikan bahwa pintu masuknya ke dunia fisik tidak menciptakan kekacauan, melainkan membawa ketenangan. Ia memilih waktu di mana konfigurasi benda-benda langit berada dalam posisi harmoni yang langka, sebuah tanda kosmik yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang memiliki mata batin yang tajam. Persiapan fisik ini juga mencakup adaptasi terhadap penderitaan manusia. Di dimensi ke-9 yang penuh kedamaian, ia harus melatih dirinya untuk tetap stabil ketika nantinya ia dikelilingi oleh hiruk-pikuk kebencian, kemiskinan, dan penyakit. Ia membangun sebuah perisai kasih yang tidak tertembus oleh emosi rendah. Ia harus menjadi seperti bunga teratai yang tumbuh di lumpur paling kotor, namun tetap suci dan harum. Tanpa persiapan metafisika ini, kehadiran cahaya yang terlalu kuat di dunia yang gelap justru bisa menyebabkan kehancuran bagi mereka yang belum siap menerimanya. Di akhir tahap ini, sang satria mulai merasakan tarikan gravitasi takdir yang semakin kuat. Ia melihat bahwa jam pasir semesta sudah hampir habis. Ia melakukan sujud terakhir di hadapan sang sumber kehidupan dalam keheningan dimensi ke-9, melepaskan segala kenyamanan di sana demi menjalankan misi yang maha berat di bumi. Ia adalah seorang pejuang yang sedang mengenakan baju zirahnya, siap untuk terjun ke medan laga yang penuh dengan tipu daya, dengan satu tujuan tunggal, menegakkan keadilan sejati dan mengembalikan manusia pada fitrah kesuciannya.